menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Cukup baik beliau mengantar Indonesia ke gerbang industri yang jauh lebih maju lah daripada sebelumnya. Beliau memiliki hal menerima masukan dari program-program Mas Anies akan diteruskan. Oh ya tentu saja, karena dulu kan menyusun juga bersama, ya kan? Waktu itu bersama PKS. Terima kasih. Balik ke rakyat bersuara, kita akan melihat ada 4 sosok foto yang nanti kami akan tampilkan di layar. Dan kami akan meminta, saya akan meminta para calon wakil gubernur untuk menyampaikan apa yang ada di benak mereka tentang sosok tersebut. Nanti saya mulai dari Bung Kun ya, dari Bung Kun. Kita mulai. Foto sosok pertama. Bung Kun, silakan. Masing-masing. baik ya Pak Jokowi ya. Saya melihat beliau melakukan lompatan yang luar biasa dari wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden 2 periode. Tentunya ini membutuhkan strategi dan mental yang luar biasa. Ya, saya belajar dari beliau mengenai ini. Oke, baik. Pak Sus, silakan. Kita berikan tepuk tangan. Oke. Ya sebetulnya saya tuh ketika mengenal awal beliau sebagai wali kota Solo tuh dengan kesederhanaannya ya. Tapi ternyata punya tekad yang luar biasa sehingga bisa sampai mencapai puncak menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya deg-degan tadi Pak pas Bapak bilang tapi ternyata. Oke Pak, apa lanjut Pak? Saya udah deg-degan tadi Pak, maksud saya. Pak Suswono mau ngomong apa nih gitu kan? Kok tapi ternyata gitu. Oke, silakan Pak. Ya artinya maksud saya siapapun orang dari kampung manapun, dari desa manapun, teruslah bermimpi ya untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Oke, baik. Bang Dul. Saya salah satu orang yang mengantar Pak Jokowi jadi gubernur DKI waktu itu. Karena kita ikut kampanye bahwa oplet beliau yang naik. Jadi artinya kita bangga lah. Sebelum beliau menjadi presiden, beliau pernah menjadi gubernur di Jakarta. Nah artinya beliau juga meninggalkan legacy tentang pembangunan di Jakarta itu sendiri. Walaupun mungkin beliau cuma 3 tahun kemudian menjadi presiden dan alhamdulillah kita lihat hasilnya cukup baik. Beliau mengantar Indonesia ke gerbang industri yang jauh lebih maju lah daripada sebelumnya. Mungkin itu bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta tiga-tiganya. Dan ini masih ada 4 gambar, masih ada 4 sosok. Yang kedua, mulai dari Pak Suswono dulu. Ya Pak Ahok ini kan terkenal tegasnya ya. Ya. Ini main aman semua nih. Nah ini baru saya akan ngomong ini. Jadi terkenal tegasnya, hanya saja dia ini suka kurang berempati pada orang ya, itu aja mungkin kesan saya. Sehingga kadang-kadang orang ya yang dimarahi, ini kan punya hati juga. Nah seharusnya dengan nilai-nilai kemanusiaan itu yang mungkin barangkali perlu ditingkatkan lah untuk empati pada orang, itu saja. Oke, terima kasih Pak Suswono. Bang Dul. Oke, memang Jakarta ini memerlukan orang yang keras. Orang yang keras. Keras. Dalam arti kata Keras apa disiplin. tegas nih? Keras artinya disiplin. Oke. Ya kan? Saya sangat tahu di saat Pak Ahok menjadi gubernur Jakarta, kedisiplinan itu sangat tinggi. Artinya menjadi tolak ukur dia membuka pintu balai kota, menerima tamu. Ini kalau tidak mengantar dengan sebuah ketegasan, itu tamunya pasti akan berantakan berkunjung. Artinya nanti kalau kita kembali berada di balai kota, kita akan melanjutkan tradisi beliau, yaitu mendengar keluhan masyarakat. Oh, jadi nanti datang nih Ya. ke kantor wakil gubernur, datang nggak apa-apa? Ya. Pagi-pagi Bang Dul nanti direpotin warga datang Kita ratusan. istilahnya buka ruang ngopi bareng. Oke. Karena disitulah kontroler kita terhadap apa yang telah kedinasan lakukan. Jadi kita tahu sampai sejauh mana. Tapi kalau misalnya ada yang ngeyel dimarahin nggak? Oh itu resiko. Bukan, maksudnya Bang Dul marahin
Oh enggak? ya, marah orang kan banyak cara kan. Oke. Artinya mungkin kita tegur karena memang Tegur masalah sekali, tegur 2 kali, tegur 3 kali, masih nggak ngerti juga dia. nggak ngerti ya suruh pulang. Oke. Panggil keamanan. Iyalah. Oke. Oke. Baik, silakan. Oke, beliau memiliki keterbukaan dan juga beliau memiliki hal menerima masukan dari para warga, ya. Dan ini nanti kita akan juga lakukan, ya, bagaimana masukan para warga ini juga bisa mewarnai kebijakan dan program kami. Dan dengan program digital itu 2742 RW kita akan lakukan komunikasi terus karena Jakarta bisa berhasil dengan dukungan bersama. Demikian. Cocok. Tagline-nya aman. Karena yang diomongin aman semua. Main aman maksudnya. Oke. Oke, kita lanjutkan sosok berikutnya. Ya, siapa yang mau duluan? Oh, Bang Dul luar biasa. Oke, langsung duluan. Tidak bisa dipungkiri beliau. Bentar. Kenapa Bang Dul? Siapa yang mau duluan? Langsung Bang Dul ngambil. Kenapa? Karena terakhir Penting saya nih. mendampingi Ini gestur beliau. penting. Hah? Saya terakhir mendampingi beliau di iya, DPP. oke. 2 jam saya ngobrol dengan Di beliau. DPP PDI Perjuangan. Waktu Dipikir itu. bakal jadi calonnya waktu itu. Iya, saya Ini pikir. terus terang nih nggak apa? Ini boleh. Ini belum Nggak pernah apa-apa. diomong loh. Nggak apa-apa karena Boleh, memang boleh nggak? memang itu yang terdengar di kami. Ya. Ada 2. Hasil survei kan yang paling tinggi Bang Anies. Yang kedua adalah Ahok. Itu realita survei kami. Nah, artinya sekarang kita bisa lihat bagaimana Bang Anies masih tinggi di Jakarta. Karena dia memang meninggalkan karya yang luar biasa. Ya kan, dan karya beliau yang luar biasa dan harus dilanjutkan karya itu. Karena itulah kita mengunjungi para mantan gubernur agar kita paham, kita tahu apa yang pernah dilakukan dan apa yang belum selesai dilakukan. Aiman, 2007 saya menemui almarhum Ali Sadikin. Oke. Waktu itu bahkan saya mendapat blueprint tentang Jakarta. Itu 2007. Dan saya Di masih rumahnya baik. nih? Di rumah di Jalan Borobudur. Iya, Borobudur. Sebelum beliau meninggal. Iya. Nah, jadi artinya begitulah kami bersosialisasi, bersilaturahmi dengan para pemimpin yang pasti punya visi dan terbukti Bang Anies masih menyerahkan visinya. Artinya itu harus kita tangkap. Sebentar, Mas Anies masih menyerahkan visinya. Beliau kan kemarin rilis tentang visi misi. Oke. Itu kan bagian yang harus kita tangkap. Ruhnya kemana pembangunan beliau? Karena nggak bisa Jakarta ini harus berkelanjutan. Tidak ada sesuatu yang baru kecuali era digital. Jadi visi misi Anies semuanya diserap oleh Bang Dul. Bukan diserap semua. Kita lihat misalnya JIS jadi selesai, tapi problem transportasinya belum selesai. Kita harus tahu apa permasalahan pada waktu itu. Kampung Bayam, insya Allah selesai. Mas Pramono sudah ke sana. Kita sudah kontrak politik. Insya Allah kalau memang kita diberi kesempatan memimpin, kita akan selesaikan masalah Kampung Bayam. Misal seperti itu. Oke. Kita berikan tepuk tangan. Langsung. Wah, ini nggak usah ditunjuk langsung. Iya. Kalau Mas Anies langsung semuanya, oke. Baik. Jadi yang langsung dalam pikiran kami adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Beliau ini luar biasa dan juga memiliki inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Ini juga luar biasa dan kita akan melanjutkan kebijakan itu. Itu yang menjadi komitmen kami. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pak Sus, silakan. Ya, kami bersama Pak Anies tentu cukup panjang dan cukup dalam ya ikatan dengan beliau. Dan kita tahu persis bagaimana kepemimpinan beliau dalam mengambil keputusan. Pertama tentu aspek keadilan, itu yang didahulukan. Yang kedua adalah kepentingan orang banyak. Yang ketiga objektif dengan pendekatan sains. Dan yang keempat baru peraturan. Jadi justru peraturan itu terakhir. Ya, tetapi aspek keadilan itulah yang utama. Makanya kenapa PKS sebetulnya ingin supaya beliau jadi gubernur lagi. Tetapi kembali kepada karena persyaratan yang tidak memenuhi, ya pada akhirnya ya terpaksa PKS tentu harus tetap eksis ya untuk bagaimana ikut kontribusi di Jakarta. Dan alhamdulillah ternyata ya wakil gubernurnya dari Jakarta, tentu kami akan meneruskan apa yang dulu kita kerjakan bersama dengan Mas Anies. Oh, jadi Pak, kalau Pak Sus menang nanti, Iya. program-program Mas Anies akan diteruskan? Oh ya tentu saja, karena dulu kan menyusun juga bersama, ya kan? Waktu itu bersama PKS. Makasih. Baik, kita berikan tepuk tangan. Masih ada satu lagi, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ya, siapa yang mau duluan? Persija. Persija. Oh, Bang Dol, oke langsung. Persija, satu saat
dan tidak berlalu lama lagi dia akan menjadi juara Liga Indonesia. Juara Liga Indonesia. Baik, yakin ya? Itu target utama. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik, kita beri teman. Silakan Bang Gun. Kita harus mendukung Persija untuk menjadi yang terbaik, bahkan bukan hanya di nasional tetapi juga di internasional. Untuk itu, di dalam mereka latihan, di dalam mereka ingin berupaya untuk membesarkan diri mereka, kita akan dukung sepenuhnya, termasuk nanti di JIS. Dan Maksudnya? karena ini kaitannya dengan Maksudnya di JIS? penggunaan stadion Oh, oke. JIS untuk Persija. Ya. Sekarang belum nih? Ya, sekarang kan mereka masih sewa ya. Oh, oke, Kita akan nanti? berikan fasilitas khusus untuk mereka untuk penggunaan di JIS. Gratis maksudnya kan? Ya, Oke. baik. Gratis internet, gratis JIS. Gratis Gratis JIS. Persija. Ya, betul. Cukup ya Untuk APBD Persija. ya? Betul. Ya. Silakan Pak. Ya, seperti yang waktu tadi awal kita sampaikan bahwa Persija akan tentu saja kita akan support sepenuhnya agar menjadi kebanggaan rakyat Jakarta. Dan kita sudah komit dengan Pak Emil bahwa dia akan kita besarkan. Bahkan jika akses untuk ke JIS tidak memungkinkan lagi, maka ada base lagi tempat untuk pusat latihan Persija di tempat lain akan diusahakan agar Di mana kira-kira, Persija. Ya itu tentu nanti kita mana tempat yang lebih pas. Kalau misalnya akses ke JIS dalam waktu dekat agak sulit untuk diwujudkan, maka ketika membangun stadion baru lebih memungkinkan, maka itu yang prioritas. Intinya agar Persija cepat untuk eksis dan menjadi kebanggaan rakyat Jakarta. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik. Gambar sudah selesai, sekarang saya berikan kesempatan untuk para pendukung menanyakan kepada calon, tapi di luar calon yang didukung ya. Pertanyaannya harus berbasis data dan fakta. Kalau tidak berbasis data dan fakta, maka harus saya cut, mohon maaf. Siapa yang mau duluan? Oke, Mbak Tendi dulu. Silakan. Diperkenalkan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aiman atas kesempatannya dan Bapak-Bapak panelis yang saya hormati. Saya punya pertanyaan untuk Pak Kun Wardana. Oke. Ini kebetulan tadi Pak Kun sangat spesifik menyebutkan program mengenai digital infrastructure ya Pak ya, yang internet gratis gitu ya. Itu sangat relate loh sama saya Pak sebagai milenial, dan pastinya dari ketiga program ini yang paling catchy buat kami nih generasi milenial mungkin yang bisa jadi yang itu. Tapi pertanyaannya gini Pak, siapa aja sih yang eligible untuk menerima kuota internet gratis ini? Karena anak-anak sekolah butuh. Sekarang kan banyak tuh yang harus nyari tugas dari internet gitu. Ibu-ibu juga butuh. Ibu saya aja tiap hari main TikTok untuk tahu berita Pak Suswono. Jadi kadang saya tahu berita tentang Pak Sus dari ibu saya. Tadi mami lihat di TikTok Pak Sus kesini gitu. Saya aja nggak tahu gitu kan. Nah berarti ibu juga butuh. Nenek pun butuh Pak. Nenek saya juga sering tuh lapor ke saya. Pak Suswono besok mau kesini ya gitu. Tahu dari mana? Tahu dari TikTok gitu. Jadi apakah semua mau dikasih internet gratis? Tadi kan kalau Mas Aiman nanya emang cukup anggarannya gitu kan. Yang kedua, syaratnya apa sih Pak untuk bisa dapetin internet? Jangan-jangan nanti saya udah dukung nih tiba-tiba oh ternyata nggak eligible gitu kan. Mesti tahu dong. Syaratnya apa gitu ya? Syaratnya apa? Oke. Terakhir, ini kalau mau ngomongin tentang yang gratis-gratis kan artinya perlu monitoring dan evaluasinya nanti gimana sih gitu ya. Bener nggak tepat sasaran, ini kan artinya ada subsidi ya Mas Aiman ya kalau gratis ya. Tepat sasaran nggak? Kalau tujuannya mau keadilan, mau empowering gitu ya. Bener nggak nanti akhirnya ini tuh program yang akan benar-benar bisa empowering dan program yang bisa memberikan asas keadilan untuk rakyat Jakarta gitu. Kan itu poinnya kenapa kita Baik. milih pemimpin. Baik. Thank you. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Silakan langsung. Silakan langsung jawab. Baik. Jadi tidak ada persyaratan ya. Jadi semua rumah Tanpa syarat. tanpa syarat Semua rumah yang punya yang ada di wilayah yang DKI ada di Jakarta. DKI Jakarta akan bisa mendapatkan internet 100 Mbps. Sekeluarga ya Mas ya, nggak ada limit tuh. Kalau satu rumah ada 10 keluarga, Ya, satu rumah 10 keluarga ada atau 10 kakak sekalipun 100 Mbps itu cukup mampu untuk mendapatkan konten multimedia.
Tadi ada kesalahan perhitungan, Ya. Bang Aiman. Sebetulnya kalau 100.000 Ya. dikali 2,7 juta rumah itu hanya 270 miliar, bukan 2,7 triliun ya. 270 miliar. Ya. Nah, jadi reliabilitasnya itu sudah ada karena saya sudah ketemu dengan ABJI. ABJI itu Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Jadi di sana penyelenggara telekomunikasi, ada penyelenggara jasa dan penyelenggara jaringan. Ternyata di wilayah Jakarta sudah 80% fiber optik di depan rumah sudah menjangkau hampir seluruh Jakarta, 80%. Nanti 20%-nya kita bisa menggunakan teknologi fixed wireless access untuk bisa di 100 Mbps tadi. Nah, kemudian untuk siapa? Tentunya nanti untuk semua kalangan ya. Nanti kita akan buat super apps, jadi aplikasi mulai dari kesehatan, pendidikan, keuangan, logistik dan lain-lain. Termasuk UMKM ya, kita akan bantu dengan aplikasi yang kita buat dan kita juga akan berikan hosting gratis. Jadi keberadaan mereka secara online untuk pemula itu bisa dilakukan. Mereka bisa punya domain sendiri. Domain sendiri dan bisa tampil selama 2 tahun untuk KTP Jakarta. Gratis, oke. Dan ini ya. Tapi ngerti nggak nanti kalau nggak ada pendidikannya mereka nggak ngerti bikin domain gimana? Kita buat yang namanya akademia. Ya, akademia gratis juga untuk mereka. Jadi mereka bisa menggunakan, kita bina mereka menjadi pengusaha-pengusaha digital dan nanti akan ada banyak hal ya. Bahkan ya, kalau nanti mereka bingung atau mau ingin menanyakan apapun, kita ingin membangun pusat komunitas masyarakat di setiap RW. Nah, nanti kita akan melakukan tatap muka. Kalau misalnya jadi gubernur dan wagub akan langsung ketemu dengan masyarakat secara online. 3.000 atau 2.700 RW langsung nanti berbicara ya, sehingga kita bisa mendapatkan aspirasi dan bahkan mereka bisa langsung menyampaikan kepada kita, ini loh masalahnya. Masalah mulai banjir, macet dan lain-lain, kita ingin masukkan dari mereka. Karena membangun Jakarta bukan dengan kita sendiri, harus bersama-sama dengan warga Jakarta. Untuk ini infrastruktur digital menjadi penting. Dan kita akan evaluasi, itu penting. Ya, kita akan evaluasi dan nanti pusat komunitas masyarakat akan mengevaluasi semuanya. Bahkan nanti kita akan ajarkan juga yang namanya jurnalis independen. Jurnalis independen ini... Jurnalis kan harus independen, pas independen. Ya dalam arti bahwa saya kan dari independen gitu maksudnya. Oke. Ya. Nah, jurnalis ini nanti akan menyampaikan apapun permasalahan yang ada ya, sehingga kita masing-masing bisa maju bersama seperti itu. Baik, oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Kun dengan programnya. Lanjut ke pendukung dari Bang Kun. Pertanyaannya kemana? Ke dua cawagup juga boleh loh, bebas. Dua-duanya, wah luar biasa, oke. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mau bertanya ke 01. Jadi di data Kementerian Tenaga Kerja, PHK di Jakarta itu paling tinggi, sekitar 7.000 sekian lah ya, di Januari sampai dengan Tahun ini ya? tahun ini, Oke. Januari sampai dengan Juni 2024. Dibanding daerah lain, baik. Ya. Nah, itu solusi yang ditawarkan untuk menghadapi PHK besar ini apa untuk DKI Jakarta? Itu Terus- ke Pak Sus. Pak Sus. Oke, Terus ke kemudian untuk Bang Kun, Bang apa? Bang Dul. Bang Dul. Bang Dul. Lupa. Ya. Untuk Bang Dul, biaya hidup di Jakarta itu 15 juta kalau nggak salah tahun ini. Nah terus 15 juta 15 juta biaya hidup. biaya hidup. Ya. Masa kan UMR aja 5 juta. Nah itu angkanya dia, dari justru mana tuh? itu. UMP cuma 5 juta. Nah Oke. gimana caranya Nah, tuh? 15 juta. Emang naik apa Mercy? Itu data. Data 15 juta nanti boleh kalau ada koreksi ya. Iya, iya. Saya pikir terlalu besar itu 15 juta. Karena UMR itu kan dihitung dari apa namanya KHL, kebutuhan hidup hidup layak. layak, iya. Ya kalaupun beda-beda nggak terlalu jauh lah. Ini 3 kali lipat. Rasanya Iya, nggak masuk iya. akal. Tapi silakan aja nggak apa. Iya. Artinya gini, apa dengan Oh ini sekeluarga. sekeluarga? Oh iya sekeluarga. Oh, ini sekeluarga. Keluarga 4 sampai 6 orang kira-kira 14, sekian. Iya. Oke. Bukan per orang berarti Iya, kan. Iya. Ya. Ya, artinya dengan biaya hidup segitu banyak 15 juta, sedangkan UMP itu hanya 5 juta, terus bagaimana itu untuk apa menyesuaikan biaya hidup yang terlalu banyak? Itu aja sih. Terima kasih. Pak Sis dulu. Silakan Pak Sus. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi
Pertama dengan program yang desentralisasi tadi RW yang 200 juta itu nanti bentuk implementasinya dengan lapangan kerja yaitu dengan padat karya. Ya itu artinya dari situ saja pasti nanti orang-orang di RW tersebut yang memang tidak bekerja dia bisa dilibatkan dalam realisasi dari proyek-proyek yang sudah diputuskan di tingkat RW. Tetapi yang lebih besar lagi adalah tentu Jakarta ke depan adalah menjadi kota global ya. Nah tentu saja maka kita perlu peningkatan iklim investasi. Nah inilah yang kita akan buka nanti di sana untuk menuju kota bisnis berskala global. Nah kalau investasi masuk pasti di sana juga nanti akan berbanding lurus dengan lapangan kerja tercipta ya itu satu. Nah kemudian juga pengembangan pariwisata ya karena sebagai kota global ya tentu tidak lagi ke industri tetapi lebih kepada bagaimana pariwisata ditingkatkan di Jakarta ini. Seperti kota-kota besar di tujuan wisata ya kita harapkan mudah-mudahan 6 juta ya paling tidak wisatawan bisa datang ke Jakarta. Nah berarti berapa lapangan kerja juga yang akan tercipta dengan banyaknya wisatawan yang masuk ya ke Jakarta. Nah kemudian tentu saja kita akan mendorong ya pengembangan wirausaha melalui apa ya tentu melalui berbagai pelatihan dan bantuan ya jadi kepada kalangan-kalangan muda yang masih punya potensi untuk terus mau berwirausaha kita akan fasilitasi ya dan juga pengembangan ekonomi kreatif ya itu yang beberapa akan kita lakukan termasuk tadi ekonomi digital itu juga satu hal yang akan kita munculkan untuk terutama untuk kalangan anak muda itu saya kira banyak hal. Oke kita berikan tepuk tangan baik. Silakan Bang Dul. Iya, memang kalau ukurannya 15 juta 6 orang, barangkali kita hitung cuma 1,5 juta. Kan 15 juta biaya hidup. Itu ternyata untuk 6 orang, bukan 1 orang. Kalau dibagi 6, berarti kan cuma 1,5 juta kan. Iya, berkisar 2 juta lah. Pemda DKI banyak melakukan stimulus-stimulus untuk menekan itu. Misalnya KJP, Kartu Jakarta Pintar, kemudian misalnya seperti beasiswa-beasiswa yang lain untuk tingkat mahasiswa, itu sebetulnya untuk menekan itu juga. Kemudian kita akan mengeluarkan 15 golongan untuk bisa gratis menggunakan LRT dan MRT. Itu bagian dari komponen untuk kita tekan agar biaya hidup di Jakarta tidak terlalu tinggi. Tapi 6 orang tadi kan satu keluarga biasanya suami, istri, anak 2 lah rata-rata kan begitu ya. Kalau 6 dari mana maksudnya? Nah tadi hitungannya memang buat 6 orang. BPS. Oh, BPS. Makanya tadi saya agak terkejut. Jadi bukan kalau satu orang 15 juta gajinya nggak lebih dari 5 juta dari mana kan? Betul. Berarti Rata-rata kan 5 juta. Komponen ini makanya tadi Mas Kun juga bilang Bang itu hitungan per keluarga. Oh kalau per keluarga iya barangkali 14 sekian ya. Per keluarga. Per keluarga. Itu data BPS. 15 juta per keluarga. Iya. Yang anggotanya 6 orang. Kira-kira sebegitu dihitung. Iya, Nah, jadi kalau dihitung komponen itu kan cuma 2 juta kan. Nah, artinya Pemda DKI bisa untuk mengejar kekurangan itu dengan berbagai macam stimulus-stimulus. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi hidup sejahtera karena ada insentif-insentif buat warga. Betul. Betul. Oke, baik kita berikan tepuk tangan untuk Bang Dul. Last but not least dari pendukung nomor urut 3. Ya. Oh, calon dong. Oke. Saya Calon Dong, terima kasih. Mungkin saya ingin mengingatkan sedikit tadi. Mau kuis juga Mas tadi? Kun, Kuis. enggak dong, bukan kuisnya. Nanti program lain itu. Tadi disebutkan ternyata setelah dihitung 270 miliar. Itu kan per bulan. Nah kalau kita ngomong APBD kan per tahun. Jadi jatuhnya juga hampir 3 triliun juga. Jadi benar 0,27 tadi kan harusnya kan. Tapi itu bukan pertanyaan saya. Saya saya bicara begini. Mas Pram Bang Dul. Ke Pak Susono ya, Pak Su ya, karena saya menghormati beliau. Mas Pram Bang Dul punya program utama, satu Jakarta Belajar, satu Jakarta Bergerak. Jakarta Bergerak sudah disebutkan tadi sama Bang Dul bahwa akan ada usaha untuk memberikan transportasi MRT, LRT termasuk Transjakarta gratis. Disebutkan untuk sekitar 15 golongan yang membutuhkan itu ya. Itu Jakarta Bergerak. Kemudian Jakarta Belajar. Oh MRT, LRT dan bus Transjakarta BRT gratis nanti? Ya,
Untuk Bagi 15 golongan yang untuk Pram prioritas. dan Rano. Punya pasangan. program itu Jakarta Bergerak. Kemudian Jakarta Belajar tentang 12 tahun wajib belajar ini karena terinspirasi oleh Mas Kun juga mungkin ya. 12 tahun sampai SMA. Luar biasa. Jadi gratis untuk sekolah bukan hanya negeri tapi juga swasta. Ya kan? Itu namanya Bentar, swasta bakal gratis. ya sekali lagi itu memang mengikuti itu yang membutuhkan ya. Oke. Tidak semua otomatis swasta yang elit mungkin bisa menjadi bukan target itu ya. Nah, Pak Sus pertanyaannya, dengan program Jakarta Bergerak, Jakarta Belajar, kalau Bapak tidak setuju, apa alasannya? Dan kalau Bapak setuju, apa alasannya? Itu aja. Terima kasih. Bangun nggak? Bangun nanti kalau ingin menjawab nggak apa-apa karena sebenarnya pertanyaan untuk umum tapi kalau iya, oke, baik. jawab mungkin waktu ya. Mohon maaf mungkin kita bikin pertanyaan lain di acara berikutnya. Pak Asih, Cak. Silakan. Jadi begini ya, ini Jakarta ini Pak Cak Lontong ya, bahwa ini kota terstres di dunia nomor 9. Ya, jadi hal-hal apa yang kira-kira akan bisa membahagiakan rakyat Jakarta pasti kami setuju dan sangat dukung. Ya, jadi itu programnya cukup bagus dan tentu kalau kami terpilih kami yang merealisasikan insya Allah. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Terima kasih. Mau tambahkan? Ya, kami setuju, bahkan sangat setuju. Ya, tapi nanti kami akan lebih melengkapi lagi program tadi. Ya, jadi untuk transportasi misalnya, first mile-nya, ya, dari rumah sampai ke tempat misalnya Transjakarta dan dari Transjakarta sampai ke rumah, kita akan buat aplikasi. Kita akan buat super app, salah satunya transportasi itu, dan kita akan berdayakan ojol. Ya, jadi ojol ya nanti di dalam aplikasi ini ya kita akan memberikan betul-betul peri kemanusiaan kepada ojol. Ya, mulai tadi tidak ada potongan ya buat mereka yang saat ini hampir 30% ya. Kemudian kita berikan jaminan sosial dan lain-lain untuk kesejahteraan para ojol. Dan yang kemudian yang berikutnya mengenai negeri dan swasta tadi kita juga sangat setuju. Dan saat ini bukan saja tadi kesetaraan untuk teman-teman yang ingin sekolah ya, tapi kita juga buka bagaimana mereka ini bisa cepat bekerja ya bagi yang sudah saatnya untuk bekerja. Nah, bagaimana ya tentunya pelatihan ya. Jadi bukan hanya pendidikan di situ, tetapi juga pelatihan dan pendidikan juga bagi yang mau dan mampu ya. Misalnya mereka 6 tahun SD ya, kalau dia bisa 5 tahun kenapa tidak? Begitu juga SMP dan SMA. Kalau dia mau bisa 2 tahun, SMA 2 tahun, kenapa tidak? Bahkan di sini subsidi. Bentar. Ya. Itu kalau gitu nanti Jakarta jadi merdeka karena nggak ikut Indonesia nanti. Indonesia beda 6 tahun. Ya, bagi yang mau dan mampu ya. Oke. Jadi artinya Percepatan, akselerasi. Akselerasi Oke. bagi mereka dan itu kita berikan. Tadi kalau kita subsidi ya, otomatis 3 tahun kita bisa menguntungkan juga buat Pemda DKI dan alokasi itu bisa diperuntukkan untuk yang lain. Nah, kembali ya, pendidikan dan pelatihan ini kan kalau kalangan-kalangan milenial, Gen Z ya. Ini kan rata-rata dia pengen tahu secara instan. Nah, rata-rata mereka fakir kuota. Ya, makanya dengan kita memberikan internet gratis, maka dia bisa belajar, bisa melakukan pelatihan secara cepat. Tapi 3,5 triliun loh tadi katanya. Setahun kan itu 270 juta sebulan. Ya. 3,5 triliun lah kurang lebih. Ya 270 miliar tadi kan per bulan. sorry. berarti. Tadi per bulan. Miliar. Betul, memang sekitar segitu setahun, tapi kita juga sudah 3 triliun lebih. ya dikali 12 ya. Dan tadi kita sudah hitung ya dengan misalkan timbal balik kepada para pengusaha ya penyelenggara Jaringan. telekomunikasi Ya, ya jaringan ya dengan kita bebaskan tadi biaya sewa yang per meter 15.000 otomatis ini akan jauh mengurangi biaya APBD dari Pemda DKI. Baik, kita berikan tepuk tangan.
Sampai pada sesi terakhir setelah jeda, saya akan mempersilahkan para calon wakil gubernur untuk berdiri di depan sini, berorasi terakhir. Sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.